Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Benarif dari Forum News Network. Ada kabar baru lagi nih berkaitan dengan Presiden Jokowi. Ini dikabarkan situasi dari atau situasi dan kondisinya Presiden Jokowi itu saat ini benar-benar tengah panik dan dia itu kembali minta difasilitasi untuk bertemu. Nah, kali ini yang diminta untuk bantuannya agar memfasilitasi bertemu dengan mantan presiden kelima itu, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kabar itu disampaikan oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Nah, ini saya baca di Tempo. Jadi kata Koni bahwa Pak Jokowi itu ketika bertemu dengan Sri Sultan di Jogja beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah seingat saya tanggal 28 Januari 2024, itu di situ dia minta difasilitasi oleh Sri Sultan untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Dan pada waktu itu Pak Sultan itu mengingatkan kepada Pak Jokowi agar jangan sekali-kali menyakiti hati Ibu Megawati. Dan itu katanya diucapkan sampai 3 kali, karena bagaimanapun juga eh, Ibu Megawati ini adalah putri proklamator Bung Karno. Nah, apakah benar itu yang kabar disampaikan oleh Koni? Nah, ini yang sangat menarik karena Tempo juga menyatakan bahwa eh, dia sudah menanyakan ini kepada Ahmad Basyara, salah satu fungsionaris PDIP, dan dia menolak untuk menjawab soal itu. Dia mengaku tidak mendengar itu dan dia minta agar hal itu ditanyakan pada Puan. Ini menarik kalau betul apa yang disampaikan oleh Koni ya, karena ini sesungguhnya isu ini bahwa Pak Jokowi minta difasilitasi atau dimediasi untuk bertemu dengan Ibu Megawati itu kan bukan yang pertama kali. Beberapa waktu yang lalu juga muncul kabar serupa bahwa Pak Jokowi itu mendekati para petinggi atau elit dari PDIP, minta dipertemukan dengan Ibu Megawati. Tetapi pada waktu itu para elit PDIP itu menolak untuk menyampaikan hal itu kepada Ibu Megawati dengan alasan mereka sekarang tengah fokus untuk menghadapi Pilpres gitu. Makan dia menyebutkan gini, kata Andi Wijayanto ini salah satu sekarang jadi apa ya? Dia jadi wakil TPN ya, Tim Pemenangan Pemilu Nasional Ganjar Mahfud, itu dia menyatakan bahwa pertemuan dengan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu ya akan terjadi nanti setelah Ganjar dan Mahfud itu menang Pilpres. Jadi artinya memang ditolak. Nah, kalau kemudian sekarang dia meminta bantuan pada Sultan, itu pasti ada hal yang sangat serius mengapa kemudian Pak Jokowi itu eh, minta difasilitasi bertemu dengan Ibu Megawati. Karena kan sebenarnya bagaimanapun juga Pak Jokowi itu dia kan kader PDIP, meskipun menurut Ketua DPC PDIP Solo, Efek Rudi, yang pernah menjadi wakil wali kotanya ketika Jokowi menjadi wali kota Solo, ya sudah tidak diakui sebagai kader lagi gitu ya. Tapi kita kan belum pernah dengar secara resmi bahwa kartu anggotanya Pak Jokowi itu dicabut atau dia menyerahkan kartu anggotanya. Jadi seharusnya kan tidak perlu dia minta dimediasi oleh pihak lain untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Kan cukup dia datang, apalagi kan selama ini Jokowi juga mengakui bahwa Ibu Megawati itu seperti ibunya sendiri gitu. Wajar kalau sebagai anak ya dia pernah berbuat hal yang apa ya, menjengkelkan seorang ibu, dan biasanya kan kalau seorang ibu ya pasti memaafkan. Jadi artinya kalau Jokowi datang ke Ibu Megawati dan kemudian minta maaf, iya pasti akan dimaafkan kalau ibu ya. Nggak ada ibu yang tega pada anaknya. Dan saya lihat juga sebenarnya sikap Ibu Megawati itu kepada Pak Jokowi, kendati ya secara tidak langsung kita menangkap kekesalan itu dari beberapa kali pidato-pidatonya, misalnya dalam berbagai kampanye dia nyindir-nyindir soal bansos gitu, katanya banyak banget bagi-bagi bansos. Memang itu duitnya siapa? Kan bansos itu kan duit dari rakyat gitu, duit dari pajak rakyat yang masuk dalam APBN. Dan kita tahu kan selama ini yang banyak sekali menghambur-hamburkan bansos, yang sekarang ini membagi-bagi bansos, bahkan memaksa Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengunci anggaran dari berbagai departemen dan lembaga pemerintahan sampai 50
triliun lebih, 50 triliun, 50,14 triliun kalau tidak salah itu kan demi untuk bansos yang digunakan sebagai alat money politik untuk memenangkan putranya yang berpasangan dengan Prabowo, yakni paslon 02 Prabowo Gibran gitu. Jadi dan kemudian kita juga lihat bagaimana Jokowi juga terus-menerus keliling Jawa Tengah gitu ya, melakukan kunjungan kerja bagi bansos, memperbaiki jalan, mengambil alih pembangunan jalan di Jawa Tengah yang menurut dia rusak, dan ini kan dianggap sebagai upaya dari Jokowi untuk menggerus suara Ganjar Mahfud dan sekaligus juga PDIP di Jawa Tengah, karena bagaimanapun juga Jawa Tengah ini adalah basis dari eh, partai Banteng ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan secara terbuka misalnya Gibran juga meyakini bahwa dia bisa mengambil alih eh, suara pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah, sementara PSI ini partai yang sekarang juga dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep, itu juga sudah secara jumawa menyatakan ingin mengubah kandang banteng, maksudnya Jawa Tengah itu menjadi kebun mawar merah. Ini simbol dari partai PSI. Jadi ya sebenarnya sangat banyak sekali perilaku dari Pak Jokowi ini yang sudah menyakiti Ibu Megawati, dan yang terbaru tentu saja yang paling heboh kan ketika ada seorang kader PDIP yang ketika menyambut kunjungan Pak Jokowi di Wonosari di Gunung Kidul itu, dan dia membentangkan spanduk, sebenarnya ya biasa saja, spanduknya dituliskan bahwa selamat datang Pak Jokowi di Wonosari, terus dia menyatakan kami sudah pintar, kami pilih Ganjar, tapi kan kemudian dia dipukuli oleh seorang petugas gitu ya, dan ini yang menimbulkan kehebohan luar biasa, dan pasti ini jadi catatan Ibu Megawati. Tetapi kalau saya perhatikan, toh sebenarnya Ibu Megawati itu kalau sekarang ini mau jahat kepada Jokowi gitu ya, sesungguhnya ya, Ibu Megawati gampang banget, karena ini kalau beliau misalnya menarik dukungan kepada Jokowi dengan cara menarik para menterinya dari kabinet, apalagi juga sekarang ini kan Menteri Keuangan dikabarkan ingin mundur, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga katanya sudah minta izin kepada Ibu Megawati, tapi semua ditahan oleh Ibu Megawati. Dan walaupun alasannya Ibu Megawati itu bukan soal Jokowi, tapi lebih pada karena Ibu Megawati memikirkan kepentingan bangsa dan negara, gitu, karena dia khawatir kalau sampai menteri-menteri itu mundur dan kemudian khususnya Sri Mulyani juga ikut mundur, maka pemerintahan itu bisa jatuh, dan kemudian ya kalau pemerintahan jatuh itu menurut Ibu Megawati yang sengsara ya negara ini. Jadi dari situ saja ini kalau dalam orang Jawa itu menyebutkan begini ya, dalam bahasa Jawa itu ada yang menyebutkan bahwa tego lorone ora tego patine gitu ya. Apa ya, tega ngelihat sakitnya tapi dia nggak tega kalau sampai dia mati. Jadi artinya kalau Ibu Megawati itu sebenarnya meskipun tidak diucapkan secara langsung masih tetap sayang pada Jokowi gitu ya. Dengan dia tidak menarik menterinya dan juga tidak mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur, itu kan berarti dia juga menyelamatkan Jokowi. Padahal bagaimana perilaku Ibu Megawati itu dihianati oleh Jokowi ya. Kan selain satu, jelas dia diterikung dengan tidak mendukung Ganjar, malah mengajukan putranya sendiri, yakni Gibran sebagai wakil presiden. Dan kemudian juga Kaisang itu diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan kita tahu kan segmen atau ceruk pasar dari Partai Solidaritas Indonesia ini ya dipastikan itu akan menggerus ceruk pasar PDIP. Begitu juga Bobi yang menantunya Pak Jokowi yang didukung oleh PDIP menjadi wali kota Medan, itu kan juga kemudian berkhianat pada PDIP dengan cara lebih mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi sebenarnya ini ini luar biasa sekali ya apanya pengkhianatan lah gitu, atau bukan, kalau kita pengkhianatan mungkin terlalu keras, bukan apa ya, menyakitinya Pak Jokowi terhadap Ibu Megawati, tapi tetap saja Ibu Megawati ternyata tidak membalasnya gitu. Jadi menurut saya kalau Pak Jokowi ini kemudian minta dimediasi, mengapa mesti mediasi ya? Dia datang saja seperti kata Hasto, pintu rumah Ibu Megawati itu terbuka. Jadi kalau Pak Jokowi mau tidak kembali minta maaf dan sebagainya, saya kira pintunya terbuka. Nah, tapi situasinya sekarang saya kira sudah sangat terlambat karena kampanye ini sudah
akan berakhir pada hari Sabtu nanti tanggal 10 dan kemudian pencoblosan atau pemilihan presiden terutama yang jadi fokus itu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari. Dan Jokowi kan bersama timnya selama ini selalu menggembar-gemborkan akan menang satu putaran. Tetapi kan kita tahu bahwa kondisinya Jokowi sekarang betul-betul dia ini terdesak ya. Aksi dari kalangan kampus yang dimulai dari UGM menyampaikan petisi bulat sumur, kemudian diikuti oleh perguruan-perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia, itu betul-betul membuat posisi Jokowi itu berada di ujung tanduk ini karena kemudian bersama dengan itu gerakan mahasiswa juga semakin membesar. Jadi memang sekarang ini Jokowi itu sudah menjadi semacam common enemy ya. Belum lagi kalau kita bicara ada otoritas keagamaan seperti Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo yang mengingatkan bahwa Jokowi kalau tidak mendengar sikap kritis dari akademisi itu ya kalau mengabaikan sikap kritis dari kampus itu dia bisa tumbang. Dan yang juga kita lihat kemarin dalam pidato politiknya Pak SBY yang sebenarnya notabene sekarang ini adalah menjadi sekutunya Pak Jokowi di paslon 02 mendukung paslon 02 itu juga sudah menyatakan sikapnya secara keras gitu kan, berarti kelihatan masih bermain in between gitu, main di antara, tapi kan sebenarnya tidak pada tempatnya kalau Pak ini dalam konteks ini ya, maksud saya tidak pada tempat ini dari sisi konteks perkoalisian gitu, dia kemudian mengingatkan Pak Jokowi untuk jangan sampai mengabaikan suara-suara kritis dari kampus. Karena kan selama ini istana menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh para profesor, guru besar, sivitas akademika ini adalah merupakan bagian dari ya permainan skenario untuk elektoral gitu ya. Jadi artinya ada yang menunggangi begitu. Ini yang jadi lihat dari sini situasi ini kelihatannya ya memang Jokowi terdesak. Kalau belakangan ini kemudian banyak lembaga survei yang kembali menggelontorkan isu bahwa pasangan Prabowo Gibran itu akan menang satu putaran gitu dan dengan elektabilitasnya sudah di atas 50%, saya kira ini adalah sekali lagi malah semakin menunjukkan kepanikan dari Presiden Jokowi karena lembaga-lembaga survei yang independen itu jelas menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi. Tapi banyak orang juga yang mencurigai gitu, menduga, bukan mencurigai tepatnya, menduga dengan banyaknya sekarang protes-protes dari kalangan akademisi dan kalangan tokoh keagamaan, ini saya kira suara dari pasangan 02 Prabowo Gibran yang didukung oleh Jokowi itu udah makin tergerus gitu, dan bukannya tidak mungkin karena dilihat ada tanda-tandanya bahwa pas sekarang paslon 03 itu rebound, maka yang masuk kalau terjadi putaran kedua, yang masuk putaran kedua itu bukan Prabowo Gibran tetapi adalah pasangan Amin, Anies Muhaimin 01 dan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira ini menjadi malapetaka buat Jokowi karena saya kira ini sekarang ini agak sulit untuk membayangkan Jokowi itu kalau kemudian pasangan Prabowo Gibran ini kalah pada Pilpres itu dia akan soft landing, akan smooth ya. Dia pasti akan hard landing dan kasus-kasus yang melibatkan anaknya, misalnya tudingan adanya money laundering dan sebagainya, dan saya kira pasti juga banyak kasus hukum yang membelit Jokowi karena selama ini presiden saja mungkin orang nggak berani bicara, itu akan dibongkar-bongkar ke depan ketika Jokowi tidak lagi berkuasa. Ini yang saya kira membuat Jokowi kemudian berpikir ya cara yang paling mungkin sekarang ini dia berlindung ke Megawati karena bagaimanapun toh dia masih kader dari PDIP dan dia merupakan anak dari Ibu Megawati. Nggak berlebihan sih sebenarnya kalau Jokowi itu sebut seperti anak karena kan kita tahu Jokowi ini dari perjalanan karirnya dari bukan siapa-siapa, seorang pedagang mebel di kota Solo, kemudian menjadi wali kota yang terpilih 2 kali. Saya tidak menyebutnya 2 periode ya karena di tengah jalan dia mundur untuk kemudian maju ke Pilkada DKI, itu kan semua didukung oleh PDIP. Begitu juga ketika dia maju menjadi Gubernur DKI Jakarta itu juga diusung PDIP dan demikian juga dengan ketika dia menjabat sampai 2 periode itu semua pendukung utamanya adalah PDIP. Nah, dalam situasi semacam itu tiba-tiba dia berkhianat kepada PDIP. Ini memang saya kira agak repot kalau kemudian katakanlah
Jokowi ini mau langsung bertemu dengan Ibu Megawati, kalau ditolak mungkin dia akan sangat malu, kehilangan muka. Tapi sekarang ini kalau toh dia kemudian minta tolong orang lain, seperti halnya kader PDIP sebelumnya, para elit politik PDIP yang diminta, yang menyatakan bahwa sebaiknya kan nanti ketemu kalau sudah selesai Pilpres saja. Nah sekarang giliran ke Sri Sultan ya. Saya sih kok meyakini bahwa kalau toh katakanlah ini disampaikan oleh Sri Sultan ke Ibu Megawati, kalau toh nantinya Pak Jokowi itu akan diterima oleh Ibu Megawati, ya tidak sekarang, tidak pada Pilpres putaran pertama ini. Kita nggak tahu Pilpres putaran kedua. Kalau kemudian pada Pilpres putaran kedua Jokowi, pasangan yang didukung oleh Jokowi dalam hal ini Prabowo Gibran tidak masuk putaran kedua, saya kira mungkin Jokowi kembali bisa mendekati Ibu Megawati dengan posisi tawar akan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Tetapi kalau kemudian ternyata dia pun sekarang ini ketika masih powerful saja dia tidak bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran, apalagi nanti ketika dia sudah citranya sudah semakin buruk dan dia dikalahkan pada putaran pertama. Ini memang dilematis, dan tapi isu ini muncul di menjelang pencoblosan, menurut saya ini akan makin memperburuk citra dari paslon 02, dan itu dampaknya bisa memperburuk perolehan suara pasangan ini pada Pilpres nanti tanggal 14 Februari. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya, tetapi saya meyakini apa yang disampaikan oleh Sri Sultan via Koni tadi itu, bahwa sekarang ini kondisinya Pak Jokowi itu betul-betul sedang panik. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.